ada bangku dan ditarik ke lokasi nggak sih? Siap, siap Dan. Ini saya videoin Dan. Nih, soalnya udah nggak bisa dibuang ke laut ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini suasana di Jakarta yang belakangan ini berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BRIN dan BMKG ya, bahwa cuaca di sekitaran Jakarta ini cukup ekstrim ya. Dan beberapa saat yang lalu ataupun beberapa waktu yang lalu baru saja tanggul di pasar ikan Muara Angke itu jebol, dan gue bakal ngupdate sekarang kondisinya seperti apa teman-teman. Yuk kita langsung aja melihat kondisi terkininya ya. Pasar ikan Muara Angke ini salah satu pasar ikan legend ya teman-teman, sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Dan itu dia tanggul jebolnya. Di Jakarta Utara ini memang isunya itu setiap tahun itu ada penurunan 10-15 cm teman-teman. Karena ya itu lagi bebannya semakin bertambah ya, terus penggunaan air tanah juga berlebih, sehingga rongga-rongga yang di bawah tanah itu yang harusnya terisi menjadi kosong, sehingga tanah itu terus amblas turun ke bawah. Dan itu sudah menjadi isu kemana-mana ya. Dan ini dia teman-teman kondisi terkininya. Ini sih menurut gua tanggulnya itu tidak ambrol ya, nggak jebol, cuma memang mungkin kedepannya ini tanggulnya harus dinaikin lagi, sehingga ketika ada air rob itu tidak akan mengakibatkan banjir air rob ya. Ini sih tanggulnya baik-baik aja sih kayaknya, nggak jebol ya. Cuma memang airnya yang naik dan ketinggian tanggulnya tidak mencukupi, sehingga terjadilah air yang naik ke darat. Dan memang teman-teman kalau secara elevasi tanah ya, itu memang air laut itu sedikit lebih tinggi daripada dataran ya. Memang harus dibuatkan tanggul yang lebih tinggi ini. Mudah-mudahan bisa segera ya bapak-bapak yang memegang kewenangan pastinya ya, segera membuatkan tanggul yang lebih tinggi, sehingga ketika adanya banjir air rob tidak mengakibatkan airnya jalan-jalan ke darat. Oke, kita coba lihat di sisi lain. Kita coba naik ke dalam. Jadi ini restoran apung teman-teman.
kita jalan-jalan dulu, lihat ke dalam. Gue baru pertama kali nih kesini teman-teman, melihat suasana terkininya. Ini fungsinya apa ya diikat begini ya? Ada yang tahu? Tolong diisi di kolom komentar ya, yang tahu ini fungsinya apa, kenapa diikat begitu. Ini pasti yang jawab orang-orang nelayan biasanya ini. Karena saudara-saudara kita ya, para nelayan itu hebat-hebat teman-teman. Karena Indonesia itu terkenal dengan pelautnya ya, yang hebat-hebat. Ya Allah. Oh, begini dalamnya. Ya. Dikasih jaring-jaringnya teman-teman, biar sampahnya nggak masuk. Dan saat ini teman-teman, pemerintah kita sedang gencar-gencarnya itu melakukan pembangunan tanggul laut ya, ataupun NCACD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan ini pun rekomendasi dari mantan penjajah di Indonesia ya, Belanda, di tahun 2014. Dan proyek ini, NCACD ini setahu gua sudah berjalan dari tahun 2017. Dan ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu setahu gua dia lebih ke pesisir ya, ataupun ke bibir-bibir pantai. Makanya seperti di perumahan Pantai Mutiara ya, itu di sepanjang perumahan tersebut sudah dipasangin tanggul laut. Terus di Kali Blencong juga, Kali Blencong itu juga sudah dibuatkan. Terus di Muara Angke juga, yang sering gua angkat ya. Atau lebih pastinya kalian buka aja di playlist ya, terus kalian pilih yang di tanggul laut. Itu proyek nasional yang gua angkat teman-teman, NCACD. Nanti di fase B-nya, setahu gue itu dia akan dibuatkan Giant Seawall. Itu Giant Seawall lebih ke mirip seperti reklamasi. Nanti ditembaknya di tengah laut, dibuatkan semacam pulau buatan yang cukup besar ya. Dan nanti katanya dengan reklamasi tersebut itu akan menahan gempuran air laut ya. Dan gue nggak tahu ya, walau-alam ya, gue nggak terlalu ahli dengan teknik sipil ya tentang pembangunan. Tapi memang isu reklamasi itu sampai detik ini pun masih pro kontra ya. Ada yang mengatakan bahwa pro-nya itu katanya bisa menahan air rob seperti di Belanda itu katanya. Itu Belanda dan Indonesia itu kan sebenarnya mirip-mirip aja. Elevasi tanah itu lebih rendah daripada air, sehingga di sana itu dibuatkanlah
reklamasi, terus tanggul laut segala macam. Dan itu sisi positifnya ya, untuk menahan gempuran aerob. Dan kontranya, ataupun yang pro dan kontranya, yang kontranya itu bahwa pembuatan pulau reklamasi itu bisa merusak biota laut. Dan ada juga yang mengatakan dengan dibuatkannya reklamasi itu makanya tekanan laut itu makin banyak, itu yang menyebabkan juga air yang justru itu akan menambah tekanan air masuk ke darat. Ya, walau alam ya, itulah yang pro kontra yang terjadi ya di masyarakat. Dan kata juga ya itu yang bisa merusak terumbu karang segala macam. Cuma ada yang mengatakan juga memang untuk jangka pendeknya memang pembuatan pulau reklamasi itu memang sedikit merusak biota laut, karena kan ada pengerokan, ada pengerokan, terus ada pasang seatbelt segala macam. Cuma untuk jangka panjangnya katanya itu sangat bagus. Jadi biota di dalam laut itu akan menyesuaikan diri sendiri katanya. Dengan seiringnya waktu dia akan terbentuk sendiri, sehingga nanti untuk jangka panjangnya sangat bagus sekali. Ya, kita serahkan saja ke uli amri kita dan para ahli di sana ya, yang lebih tahu pastinya. Kita masyarakat hanya memantau aja dan mengawasi kinerja para uli amri kita ya, dan kita memberikan masukan-masukan positif pastinya, bukan dengan ujaran kebencian ataupun secara arogansi ya. Karena semua itu malah akan memperlunyam suasana. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman. Kondisi terkini jebolnya tanggul, bukan jebol sih sebenarnya ya, meluapnya aerob di kawasan Muara Angke. Dan tadi kita lihat airnya sudah turun ya, makanya airnya udah nggak ada lagi di sekitaran di tempat di tempat gue berdiri nih. Jadi sebelum ini di sini juga terendam banjir teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini. Gue minta maaf jika selama review ataupun jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Yuk kita dukung pemerintah kita sehingga pembangunan bisa lebih mudah, dan semoga dengan dukungan kita ke uli amri kita, pembangunannya itu lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju. Amin. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin dari Muara Angke, Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.